treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over for you. I wanna know you more than I have before. Risking everything to live the songs I sing. For the one who holds the world is after more than words, he wants it all. No, I don't deserve this, only you make me worthy. So I'll keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over. Pagi semuanya, mari kita mau bersama bagi Tuhan, haleluya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar, ku kagumi Yesus. Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar, ku kagumi Yesus. Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Dia telah bangkit, Dia telah bangkit, hai maut di mana kuasa senang. Dia memerintah Dalam kasih-Nya sempurna selamanya. Dia telah bangkit, hai maut di mana
all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe.
katakan dengan iman, I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've It's all about you, Jesus. When It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you. One more time. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Masa katakan dengan iman. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. One more. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, yes, benar Tuhan. Hari ini kami datang dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Dan ini semua tentang Engkau Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di hati kami. Kami mau menyembah dengan hati yang menyembah, bersyukur kepadamu Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami boleh datang menyembah Tuhan, bersorak bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saya mengucapkan kembali selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid, dan kita mau bertumbuh bersama-sama di keluarga rohani di tempat ini. Mari kita berikan senyum yang terbaik, berikan reaction untuk menunjukkan sukacita kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya mau membagikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah untuk anak youth di usia high school sampai dengan kampus. Seperti biasa kita setiap hari Sabtu jam 5 sore kita ada youth fellowship. Dan minggu depan kita akan ada youth fellowship dengan tema solid 100% real.
Kita akan belajar tentang persahabatan dan kali ini spesial juga kita akan ada sharing firman Tuhan, yaitu salah satu saudara kita dari Filipina, ada Kuyaret. Jadi saya mengundang teman-teman semua untuk datang dan ajak teman-temannya untuk datang di Zoom. Yang Zoom linknya nanti akan kita bagikan melalui WhatsApp atau bisa di capture di slide. Itu di situ ada Zoom ID-nya. Oke. Selanjutnya kids dan teens. Teens ministry juga ada untuk adik-adik yang masih SMP. Kita ada teens ministry setiap hari Sabtu jam 1 siang di Zoom. Dan di situ juga ada link ID-nya, silahkan di-capture dan dibagikan ke teman-teman yang juga di usia teens. Nanti di situ akan bertemu dengan Miss Sharon yang akan memimpin di Teens Ministry. Selanjutnya, Kids Ministry, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di usia 5-12 tahun, setiap hari Minggu jam 11 setelah ibadah hari ini akan ada Kids Ministry juga yang akan dilakukan di dalam breakout room. Silahkan diundang anak-anaknya untuk join di Zoom meeting yang sama dengan ibadah ini dan nanti akan dilayani oleh Miss Sharon dan juga Miss Erika. Ya, demikian. Selanjutnya yang nggak kalah excited, saya mau mengumumkan juga seperti yang tadi kita sudah declare bahwa kita akan bersorak-sorai menantikan janji Tuhan dan kita juga udah nggak sabar untuk ketemu satu dengan yang lain. Jadi mari kita doakan, kita punya rencana untuk ibadah onsite di tempat yang baru di tempat ini, untuk kita bisa bertemu face to face dengan Bapak Ibu yang ada di rumah di Zoom sekarang kita bisa bertemu dan rencananya ibadah onsite ini akan kita mulai pada tanggal 9 Januari. Masih ada waktu 1 bulan, kita masih ada waktu untuk persiapan dan ya to be honest di sini juga masih sedang dalam tahap renovasi, sedang dipersiapkan sebaik mungkin supaya nanti ketika kita bertemu semuanya sudah bersukacita dengan tempat yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Amin. So mari kita dukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan lancar, semua volunteer yang mempersiapkan maupun staf gereja yang mempersiapkan bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kita bertemu di tanggal 9 Januari di Mahaka Square. Oh ya, satu lagi yang penting, pindah tempat ya. Kalau sebelumnya, sebelum pandemi kita ada di Hotel Santika, sekarang kita udah punya tempat sendiri di Mahaka Square di lantai 2, jadi ibadah onsite akan dilakukan di tempat kita yang baru. Mari kita melanjutkan menghormati Tuhan pagi hari ini. Demikian pengumuman untuk membawa yang terbaik, yaitu persembahan bagi Tuhan. Kita persiapkan di dalam slide sudah ada barcode. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di onsite di tempat ini, di belakang juga ada barcode di pengumuman akrilik yang di belakang itu, silahkan di-scan. Jika Bapak Ibu menggunakan alat-alat online untuk pembayaran bisa melalui rekening yang ada di barcode tersebut. Dan juga untuk dana pembangunan, karena kita juga masih membutuhkan biaya untuk renovasi gedung di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dan memiliki hati untuk mensupport atau mengambil bagian dalam pembangunan gereja di tempat ini, di layar kaca juga ada nomor rekening untuk gedung gereja. Jadi bisa ditransfer ke situ, itu beda dengan yang ada di barcode. Jadi belum ada barcode-nya, hanya melalui transfer rekening yang ada di layar saja. Oke, baik, mari kita satukan hati, kita membawa persembahan ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, yang pagi yang indah Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, beribadah di tempat ini sebagai satu keluarga rohani. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Kami mau Tuhan, biarlah kami mengambil bagian untuk kami taat dan kami mengasihi Engkau Tuhan dengan bentuk persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa mengharumkan nama-Mu dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, Engkau yang menyucikan, kuduskan supaya boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah nama-Mu yang semakin dikenal, dipermuliakan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita akan dilayani pagi hari ini untuk sharing firman Tuhan oleh Pastor Joseph Joandi.
Baik, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang ada di Zoom di rumah. Selamat pagi. Sungguh kita bersyukur bisa mempunyai kesempatan ya, mempunyai kebebasan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah kita juga tidak menyia-nyiakan waktu dan atau meremehkan, karena banyak juga negara-negara yang tidak bisa menyembah seperti kita, mempunyai kebebasan untuk menyembah. Apalagi sekarang tidak dibatasi dengan ruang, ya tidak dibatasi dengan tempat, kita bisa berbakti di mana saja. Jadi bersyukur untuk bisa bertemu saudara yang ada dalam ruangan ini dan juga yang ada di Zoom. Saudara, saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi Bali dan Surabaya dalam 2-3 minggu terakhir. Dan saya melihat bagaimana gereja juga bertumbuh, saudara. Di dalam situasi COVID yang seperti sekarang ini, seperti begitu banyak rintangan hambatan, tetapi pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan luar biasa. Jemaat bertumbuh, excitement, ya mereka mengalami kesulitan, sebagaimana juga kita semua mengalami tantangan dalam ekonomi. Tetapi itu tidak membuat iman mereka itu menjadi lemah, bahkan justru mereka bisa bersatu hati, jemaat saling menolong satu dengan yang lain, dan akhirnya apa yang terjadi adalah waktu saya lihat sukacita mereka itu luar biasa, dan itulah menjadi kekuatan bagi jemaat untuk terus maju. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa daripada umat yang percaya kepada Dia. Amin. Dan juga kesempatan boleh bersekutu bersama juga dengan jemaat di Surabaya. Pastor Benny, anak yang pertama, Helen menikah, dan kami mengunjungi sana dan melihat juga jemaat juga bertumbuh di sana. Ya, dan saya percaya sebagaimana saudara setia, ya, saudara juga di sini di Kelapa Gading bertumbuh, amin. Dan tetap pekerjaan Tuhan tidak dibatasi karena adanya COVID. Dan terus kita percaya bahwa suatu ketika seperti tadi Iren katakan bahwa Januari ini kita bisa boleh bertemu kembali. Ya, di dalam satu ruangan ini, dan terus kita lakukan ini bersama-sama. Yang terpenting adalah bahwa firman Tuhan harus diberitakan, dan beritakan melalui jemaat yang Tuhan kasihi, yaitu saudara dan saya. Amin. Saudara berikan sekali lagi, kasih emoji saudara, kasih hai, ya puji Tuhan, bersyukur bisa bersama dengan kita semua. Coba lihat kiri kanan saudara yang di dalam Zoom, berikan emoji saudara. Ya, God is good, amin. God is good. Saudara, pada pagi hari ini kita melanjutkan seri pengajaran All That Matters. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Jesus on Heavenly Treasures, pandangan Yesus tentang harta surgawi. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Jesus on Tithing, ya, pandangan Yesus tentang perpuluhan. Lalu 2 minggu ke depan kita akan belajar mengenai Jesus on Sacrificial Giving, atau pandangan Yesus tentang korban persembahan, dan minggu keempat adalah Jesus on Generosity, yaitu pandangan Yesus tentang kemurahan hati. Nah, saudara, ini berbicara mengenai keuangan. All That Matters, ya, ini berbicara mengenai keuangan, dan saudara, Yesus lebih banyak bicara mengenai keuangan daripada hal lainnya kecuali kerajaan Allah. Berarti itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Ya, mengapa Yesus menekankan begitu banyak tentang masalah keuangan? Karena Yesus tahu betul sifat kebanyakan manusia adalah cinta uang. Ya, Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, maka ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Uang gak salah saudara, banyak uang itu gak salah. Tapi jangan sampai kita cinta uang lebih daripada kita cinta Tuhan. Amin. Minggu ini kita bicara mengenai perpuluhan, ya, Jesus on Tithing, atau pandangan Yesus tentang perpuluhan. Kita baca bersama-sama di Matius 23, ya. Matius 23 ayat 23.
Dikatakan seperti ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini sangat menarik di sini saudara, kalau kita lihat di Matius 23. Matius 23 Yesus berbicara banyak mengecam Farisi. Bahkan kalau kita perhatikan ada 7 kecaman yang Yesus sampaikan, mengajarkan kepada murid bagaimana dia memandang kepada orang-orang Farisi ini. Nah, hari ini kita hanya membahas satu aja, yaitu di ayat yang ke-23. Ya, kenapa Yesus itu begitu mengecam pada orang Farisi? Kenapa dia tidak suka dengan orang Farisi? Karena mereka membuat peraturan manusia melebihi hukum daripada Musa. Mengharuskan orang untuk mengikuti peraturan tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Peraturan mereka buat sedemikian sulit untuk orang sungguh-sungguh mengikuti aturannya Tuhan atau Tauratnya Tuhan. Nah, sebagai contoh aja, sudah dikatakan tadi, mereka memberikan perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan. Kalau kita bisa melihat gambarnya di sini, saudara, ya, itu berbicara mengenai kulineri. Ini bicara mengenai selasi, daun selasi, ya, adas manis, dan jintan. Bagaimana memberikan perpuluhan dari semuanya itu? Dan apakah dipilah-pilah, daun yang lebih besar harus disamakan dan 10% daripada itu disisihkan? Sebegitu detailnya. Dikatakan mengenai hal ini engkau memberikan perpuluhan. Mereka memperhitungkan itu secara detail, very legalistic. Nah, Yesus mengatakan, ayat yang berikutnya, slide berikutnya dikatakan, Yesus mengatakan yang terpenting dalam hukum Taurat jangan diabaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, sedikit saya menjelaskan siapa itu sebenarnya orang Farisi. Kenapa Yesus itu begitu benci sama mereka? Saudara, orang Farisi ini sudah ada sekitar 100 tahun sebelum Yesus lahir. Dan menurut catatan daripada Josephus ini adalah historian dan dia juga adalah seorang Farisi. Diperkirakan ada sekitar 6.000 orang pada saat itu. Nah, peran mereka adalah untuk mengajarkan hukum Musa ke dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Namun dalam penerapannya, mereka membuat peraturan tambahan yang membuat orang mustahil melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Dengan menjelaskan hukum Taurat atau hukum Musa itu, mereka melakukan tata cara dan akhirnya itu menjadi peraturan baru yang mereka harus setiap orang lakukan. Nah, walaupun ada beberapa orang Farisi yang baik, antara lainnya kita tahu Nikodemus dan Yusuf Arimatia, ya. Namun kebanyakan daripada mereka adalah orang munafik, penuh dengan keserakahan dan pemanjaan diri. Full of greed and indulgent. Nah, sebenarnya Rasul Paulus pun sebelumnya adalah orang Farisi yang menganiaya pengikut Yesus. Jadi pengaruh daripada orang Farisi itu cukup besar terhadap budaya daripada orang Yahudi pada saat itu. Nah, Yesus mengecam kemunafikan mereka. Terlihat dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara baca, ya, nanti saudara bisa baca di rumah Matius 23 seluruhnya. Saya bacakan aja sepintas di sini ayat yang ketiga. Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lalu ayat yang keempat, mereka memberikan beban berat kepada orang lain tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk supaya bisa dilihat orang. Ayat yang keenam, mereka suka duduk di tempat terhormat dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ayat yang ketujuh, suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi.
dan berulang kali menggunakan kata-kata yang sarkastik. Yesus berulang kali menggunakan kata-kata yang sarkastik dalam membalas pertanyaan mereka. Kenapa? Karena pertanyaan mereka itu tidak tulus. Mereka bertanya hanya untuk mencari alasan untuk pembenaran diri. Sebagai contoh ayat yang ke-24 dikatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Matius 19 ayat 24 dikatakan begini, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus menggunakan kiasan ini untuk menjelaskan dan sebenarnya tidak memberikan jawaban direct kepada mereka, karena memang hati mereka busuk. Mereka bukan mencari kebenaran, tapi mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, mencari pembenaran diri. Dan Yesus tidak menjawab mereka dengan sungguh-sungguh, tetapi dikatakan beginilah mereka itu, begitu bejatnya mereka, begitu keras hatinya mereka. Jadi apa pelajarannya bagi kita tentang orang Farisi ini? Tuhan tidak suka dengan orang agamawi yang lebih mengedepankan ritual daripada mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesamanya. Next slide, dikatakan begini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya kedua-duanya harus dilakukan dengan benar. Yang pertama, perpuluhan perlu saudara lakukan dengan setia. Nah, kalau mungkin beberapa dari antara saudara mengenai biaya hidup atau keperluan saudara sehari-hari tidak ada anggarannya. Ya, anggarannya tidak terbatas untuk dirimu. Tapi hitung-hitungan kalau dengan Tuhan. Bagaimana memberi perpuluhan? Hitungannya bagaimana? Mengenai hal perpuluhan ini saudara, saya mau mengajarkan pada saudara satu prinsip saja. Kalau di dalam hal perpuluhan selalu berpikir mark up, saudara. Mark up. Oke? Nah, kalau ragu apakah untuk hal ini saya harus memberi perpuluhan, beri saja. Kalau ragu dalam hati apakah ini perlu nggak saya memberikan perpuluhan, beri saja, saudara. Dan selalu kita berpikir, dulu saya berpikir, wah jangan sampai salah. Harus 10% dari sekian, saya hitung sampai ke sen-sennya, sampai berapa rupiah, berapa picis. Ya, tapi kita sadari, sebenarnya itu spiritnya itu spirit orang Farisi. Ya, kalau sampai seperti itu saudara, kita harus belajar bahwa kalau ada keraguan-raguan, mark up saja. Kasih lebih itu lebih baik daripada kasih kurang, amin. Tapi yang lebih penting lagi di sini adalah yang kedua ini, hati yang peduli kepada orang lain, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Dalam terjemahan lain, showing God's love. Faithfulness is showing God's love, memperlihatkan kasih Tuhan. Berarti kepada sesama. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Kita tahu bahwa Yesus datang untuk menggenapi, amin, menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau saudara tidak mendisiplinkan diri untuk memberi perpuluhan sekarang, saudara tidak akan melakukannya kalau saudara punya uang lebih banyak. Dalam mendidik anak-anak pun sama, saudara. Saudara harus memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau anak saudara mau mengajarkan pada mereka bagaimana untuk perpuluhan, saudara harus disiplin diri dulu untuk dengan setia memberikan perpuluhan. Nah, ada satu ayat di 1 Imamat 27:30, Imamat 27 ayat 30 berkata seperti ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Allah. Jadi saudara, segala sesuatunya itu sebenarnya milik Tuhan, amin. Dan Tuhan telah mempercayakan kepada kita untuk kita kelola. Jadi kalau kita mempunyai mindset ini, bahwa bicara mengenai perpuluhan, anyway this is God's, ini adalah milik Tuhan, kita dengan mudah, tidak
ada semacam satu resistance untuk memberi perpuluhan karena semuanya dari Tuhan. Nah, yang menariknya di sini adalah perpuluhan itu ada sebelum hukum Musa. Ini sangat menarik, saudara. Jadi bukan mengenai soal legalistik atau bukan karena ini hukum kita harus bayar perpuluhan. Tithing came before the law. Bukan saja pada zaman Abraham, saudara, tapi sebenarnya perpuluhan itu adalah kebiasaan orang-orang pada waktu itu, termasuk orang kafir. Jadi itu kebiasaannya mereka, bahwa kalau memberikan itu selalu memberikan perpuluhan, memberikan 1/10. Jadi is nothing new. Ya, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba harus dibuat seperti ini. Ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan pada saat itu. Mari kita lihat juga di Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan di sini, saudara. Persembahan persepuluhan pertama kali diberikan setelah kemenangan dalam peperangan. Bukan karena takut dihukum, seperti ayat Maleakhi 3 ayat 10 yang biasa kita dengar sewaktu mengambil persembahan. Ya, bukan karena kalau kau memberikan 1/10 maka apa yang terjadi? Oh, Tuhan akan merhardik, lalang belahap dan sebagainya. Saudara bisa baca itu sendiri di Maleakhi 3 ayat 10. Tetapi persembahan persepuluhan ini ya diberikan karena there is a victory, ada kemenangan. Dan setelah itu baru Abraham memberikan perpuluhan itu. Amin. Nah, yang menarik juga di sini, saudara, bahwa pakar Alkitab menyepakati bahwa Melkisedek itu berarti adalah raja kebenaran, diperkenalkan sebagai salah satu tipologi dari Kristus. Di kitab Ibrani, baik Melkisedek dan Kristus dianggap sebagai raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Di Ibrani 6 ayat 20 mengatakan ia, yaitu Yesus, menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan Ibrani 7 ayat 3 berkata, kalau Melkisedek ini tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Melkisedek ini memberkati Abraham terlebih dahulu. Kemudian Abraham memberikan perpuluhan kepadanya. Apa maksudnya di sini? Bagaimana implikasinya bagi kita? Saudara, God loves me first. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia sudah memberikan berkatnya kepada kita terlebih dahulu. Amin. Apa yang dia bisa berikan? Anaknya mati di kayu salib. God is good. Amin. Bukan hanya untuk supaya kita mendapatkan berkat jasmani. Lebih daripada itu, kita mendapatkan keselamatan kekal. That is the greatest gifts of all. Dan tidak ada yang bisa membandingkan pemberiannya Tuhan itu. Jadi pertama, Tuhan sudah memberkati saudara dan saya terlebih dahulu. Amin. Jadi jangan kita melihat perpuluhan sebagai satu obligasi, tapi sebagai satu tindakan murni yang keluar dari hati yang penuh ucapan syukur. Perpuluhan adalah satu bentuk penyembahan. Jadi jangan diabaikan, tapi mari kita melatih diri kita untuk melakukannya secara konsisten. Dengan setia kita lakukan itu. Next slide. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Apa yang Yesus katakan? Perlu ucapan syukur kepada Allah karena berkat yang diterima. Dan perlu peduli sesama manusia
sebagai wujud penyembahan kepada Allah yang benar. Yesus mengajarkan jangan melakukan hukum Taurat saja tanpa punya hubungan dengan orang lain. Apa gunanya penyembahan kalau sesama manusia saling membenci? Salah satu hukum Musa mengatakan hormatilah orang tuamu. Tapi apa kata orang Farisi tentang hal itu? Dia akan katakan kurban. Dengan mengatakan korban itu mengesahkan dirinya untuk tidak menolong orang tuanya karena persembahan itu sudah diberikan kepada Tuhan. Makanya tuh Yesus marah sekali terhadap mereka. Tata cara yang seperti itu. Mereka cari alasan untuk supaya tidak menolong orang lain tapi memperkaya dirinya. Atau mengeles selalu mencari alasan-alasan supaya mereka itu tidak perlu melakukan sesuatu yang mengasihi, melawan semua hukum Taurat itu, saudara. Maka Tuhan tidak suka dengan mereka. Mereka sangat agamawi, tapi mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Janganlah kita seperti orang Farisi. Tahu banyak firman Tuhan tapi tidak buat pengaruh dalam kesejahteraan orang lain. Amin. Saya percaya bahwa gereja ini akan terus melakukan hal itu. Salah satu juga Every Nation punya value adalah social responsibility. Kita akan terus melakukan itu selama kita bisa. Ayat yang terakhir, slide yang terakhir adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi contoh teladan untuk hidup kita. Dialah kebenaran dan dia penuh kasih karunia. Saudara berbicara mengenai kasih dan kebenaran, saudara, kalau kebenaran tanpa kasih itu adalah legalism. Kasih karunia tanpa kebenaran dusta. Yesus penuh dengan kasih dan kebenaran. Kita sebagai umatnya punya DNA yang sama. Kebenaran dalam Kristus dan juga kasih karunia Kristus. Jesus on tithing. Simpulannya saudara, perpuluhan, jangan melihat perpuluhan itu sebagai tindakan legalisme. Tuhan memberkati kalau memberi perpuluhan. Tuhan akan menghukum kalau tidak memberi perpuluhan. Enggak seperti itu saudara, amin. Bukan juga untuk mendapatkan favor dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bisa disuap. It's not. Perpuluhan adalah ekspresi kita kepada Allah. Berapapun yang kita berikan, tidak akan bisa melebihi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kesungguhan hati melayani sesama lebih penting daripada sekedar melakukan hukum atau aturan-aturan agamawi. Kiranya pengajaran ini tuh bisa membuka pikiran kita, ya, bahwa kita bukan lagi orang-orang terbelenggu dengan hukum, tetapi hukum memang perlu untuk dilakukan, tapi dilakukan dengan benar, dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar. Amin. Dan kami berdoa bahwa gereja ini benar-benar bisa melakukan firman Tuhan dan terus setia di dalam membayar perpuluhan saudara, dan lebih daripada hanya sekedar itu, firman Tuhan mengatakan yang lebih penting lagi adalah kepedulian kepada orang, keadilan. Ya, terus kita bangun keadilan itu, belas kasihan itu, dan juga kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami siapa kami di dalam Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Kau telah memberkati kami sebegitu luar biasa Tuhan, banyak hal yang kami bisa syukuri Tuhan. Bahkan sampai hari ini kalau kamu boleh mendengarkan firman-Mu, ini adalah anugerah Tuhan yang besar sekali. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk kasih setia-Mu terus menyertai jemaat ini, dan berkati setiap pada jemaat, dan apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu dan ada jalan keluarnya. Dan lebih daripada semua itu, ajar kami untuk setia Tuhan. Setia dalam hal-hal yang kecil. Setia dalam memberikan perpuluhan kami. Setia untuk melihat Tuhan, apa yang menjadi bagian daripada kami untuk bisa kami lakukan. Untuk memberkati jemaat dan juga orang-orang
yang dilayani. Aku berdoa Tuhan, kiranya Kau terus memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka Tuhan, rumah tangga mereka, baik yang bekerja, ibu rumah tangga, anak-anak yang masih sekolah, kuliah, terus Engkau menyertai Tuhan jemaat ini. Dan biarlah kami boleh mendedikasikan hidup kami untuk menjadi terang-Mu, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pastor Joe. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini, apa yang tadi dikhotbahkan oleh Pastor Joe. Saya percaya ini akan mengubah kehidupan kita, biar firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang terpenting dalam hidup kita, yang sungguh-sungguh penting, yang terutama dalam hidup kita adalah kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama. Ya, jadi dengan kita menyerahkan, membawa persembahan, persepuluhan kita, itu bukan karena peraturan, bukan karena kita mengharapkan sesuatu itu, tetapi itu karena tindakan kepedulian kasih kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Biar ini menjadi kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita, biar ini menjadi kebenaran yang menghidupi kita dan kita melakukannya. Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan ini, amin. Jadi saya percaya kita di dalam gereja Tuhan kita akan bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga ilahi, untuk kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, bagi banyak orang yang membutuhkan, dan melalui gereja ini juga kita menyalurkan juga kepada kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, masih ada dua minggu ke depan seri All That Matters ini, apa yang terpenting dalam kehidupan kita, apa yang penting. Jadi itu yang akan kita bedah pada 4 minggu ini. Minggu depan Pastor Yaya akan berkhotbah menyampaikan the next series dari seri All That Matters ini. Amin. Mari sebelum kita terima berkat, tutup dalam doa, kita menyanyikan satu lagu, kita menyembah Tuhan bersama-sama untuk juga merenungkan firman Tuhan ini, biar ini menjadi kehidupan kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Hana, silakan kita menyembah Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that will burn, that will bless your heart. And I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, and I'm coming back to the heart.
I'm weak and poor, and all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more, and I'll bring you more than a song. For a song it is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. Semua mengenai Yesus Kristus. Biar hati kami tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami mengatakan semuanya dalam kehidupan kami adalah tentang Yesus Kristus. Biar itulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Bukan harta duniawi ini yang penting, tetapi harta di sorga, yaitu Yesus Kristus menjadi bagian kami. Itulah harta yang terindah, yang terpenting dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk jemaatmu pada pagi hari ini, Bapa, agar jemaatmu mengerti dengan benar firman-Mu ini, mengerti dan mengenal kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagaimana apa yang tadi difirmankan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah kebenaran itu, bahwa itulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa pada pagi hari ini, biar jemaatmu sungguh-sungguh memahami dan mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Kalau ada jemaatmu saat ini yang bergumul, yang struggle dalam masalah keuangan, aku berdoa Tuhan yang memberkati jemaatmu, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Mu, Tuhan yang menyalurkan berkat, membukakan tingkap surga, menyalurkan berkat. Dan supaya jemaatmu juga tidak lupa untuk mengembalikan kemuliaan kepada Engkau, Tuhan, untuk membawa persembahan dan perpuluhan kami kepada Engkau sebagai bukti ketaatan akan firman-Mu, sebagai bukti kasih kami, sebagai tanda kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu taat melakukan firman-Mu. Biarlah jemaat seperti apa yang firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Biarlah engkau berbahagia saat engkau melakukan firman Tuhan. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Juga yang di rumah, mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Biarlah berkat ini sebagaimana imam sampaikan kepada umat Israel, dan umat Israel menerima berkat ini dengan mengatakan amin. Untuk itu saudara, terimalah berkat ini dan katakan amin, yes, amin terhadap berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya.
Dan jemaat bersama-sama katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai ibadah pagi hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang masih ada waktu, mari saya undang untuk berfellowship, dan kami menyediakan juga breakout room. Untuk kids nanti langsung masuk aja ke breakout room kids, dan untuk youth dan juga untuk family, bagi Bapak Ibu yang masih mau berfellowship atau ingin didoakan, silahkan masuk ke breakout room. Baik, terima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Your love is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising